Begini nih manusia kebanyakan. Begini. Ya kan? Dikasih tahu tidak mau dengar, diajarkan dia bebal, dikasih pengajar dia kabur. Ini bebalin bener-bener. Kalian dulu capek aku. Masa diskusi sama orang tidak open cam? Oke, iya. Selamat siang, saya open cam akan menunjukkan data saya. Sabar dulu, ini giliran saya. Sabar lah, ya saya sabar, saya siap mendengarkan. Iya sabar giliran saya, iya dengar. Oke sabar. Timer, yuk, oke boleh. Diam dulu, ini giliran saya dari tadi Ica panjang lebar, ini giliran saya. Habis itu baru kau sanggah ya. Giliran saya ya. Kalau tidak bisa open cam, iya kita berdua. Kalau tidak bisa open cam, diam dulu ya. Open cam ya? Diam, open cam. Oke, open cam. Silakan. Oke. Diam. Tadi Ica mengatakan bahwa Tuhan masih bayi ya. Nah kita ada sedikit tadi Tuhan masih bayi. Saya kasih dengar sedikit ya. Iya memang betul. Aku sayang yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, esok hari kau akan disembah. Anakku yang adalah Tuhanku sendiri. Kalau kamu ke surga jangan biarkan ibumu dikubur. Bawalah ibumu besertamu ke surga. Sebagai balas budi aku telah membesarkanmu. Tuhan Yesus ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Lucu kadang-kadang nih si loading. Memang loading, memang otaknya bener-bener loading, bener. Sorry. Nah, kenapa saya bilang loading? Loadingnya lambat banget, sumpah. Loadingnya lambat banget. Dia cuma ambil satu ayat, tok stuck di situ aja. Seharusnya kalau orang yang dia itu pemikirannya luas, yang orang yang dia berpikiran cerdas, yang IQ-nya rata-rata ke atas, ya dia pasti akan mencari tahu nih. Ibaratkan kita sudah kasih tahu ya, kita sudah kasih tahu jawabannya, dikasih tahu di ini dibaca nih. Nah tapi di sini kalau yang saya lihat sih dia nggak akan pernah menerima, tapi percuma gitu loh. Orang yang nggak mau menerima jawaban dan hanya stuck di situ aja, saya jadi bingung. Bingungnya itu dalam arti apa? Ini saya menghadapi orang yang IQ rata-rata ke bawah, nanti saya ikutan menjadi rata-rata ke bawah IQ saya. Gitu loh. Sayang dong, gila aja kali, ya kan? Sekolah tinggi-tinggi tiba-tiba dapat apa namanya? Kita mengajarkan orang sampai stuck sampai semana pun tapi dia nggak mau nerima. Sama-sama. Jadi kita ikut-ikutan itu. Karena di dalam Alkitab sudah dituliskan bergaul memberikan janganlah memberikan kepada anjing ya, janganlah memberikan kepada anjing gitu ya, apa tuh namanya tadi. Nah ini bagian saya. Iya maksudnya jawab, jangan curhat kan, hanya bingung sendiri. Oh iya. Kamu begini, saya diam. Tadi saya sambil makan, kenapa? Maaf ya, bukannya saya tidak mau menghormati kalian pada saat saya makan, maaf. Karena saya pikir ini udah jam 3 ya kan, saya harus ngemil untuk ada masuk ke dalam perut saya gitu, biar otak saya juga nggak loading sama sisi loading sebelah. Nah, jadi saya mohon maaf karena saya makan di depan kalian, saya minta maaf. Nah, cuman di sini kenapa saya bilang, tadi saya sudah jawab. Ica mana, dan saya sudah jawab gitu loh. Saya sudah jawab yang Lukas 2 ayat 11, saya sudah jawab Lukas 2 ayat 20, saya sudah jawab, tapi dia nggak akan terima. Sampai dia mengambil lagi ayat di mana dikatakan di Matius ya, di Matius 20 yang bercerita tentang malaikat menyuruh untuk karena di situ setiap anak laki-laki itu akan diapain. Nah, oke, di mana tadi ayatnya? Oke, pembunuhan ya, itu berbicara di Matius 2 ayat 16.
Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Ini berbicara tentang anak-anak yang akan dihabiskan, gitu loh. Dan pada saat itu Yusuf, ya, pada saat itu apa? Ini anak yang harus, yang seharusnya memberitahukan ini harus diselamatkan. Karena dia anak manusia, dia tidak ada anak bayi yang bilang ting menghilang, itu jin, setan. Itu bukan Tuhan. Dia itu namanya jin. Kalau jin itu ya, mau dia anak-anak mau jadi apa, dia menghilang, ting, dia bisa menghilang. Ya. Ini berbicara tentang anak manusia yang harus diselamatkan oleh orang tuanya. Kenapa Tuhan harus diselamatkan? Karena dia masih kecil, ya. Kalau kalian nggak nangkep, Tuhan masih kecil. Saya tertawa Tuhan masih kecil. Oh iya. Bahkan masih menyusu. Lukas 11 nomor 27 Alkitab Terjemahan Baru TB. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Nggak salah loh, Ding. Ini saya yang berbicara, ya. Kalau kalian mau bilang apa kayak itu urusan kalian, saya tidak mau ambil pusing, gitu loh. Karena saya akan menjelaskan sesuai dengan apa yang dituliskan di sini, gitu. Ya, yang dimana anak-anak yang dimana, apakah pada saat itu harus menghilang? Saya sudah katakan itu bukan jin, bukan hantu yang bisa menghilang kemanapun. Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita. Ya, Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita dalam penebusan dosa, gitu loh. Dia datang bukan untuk menjadi jingkomang kesana kemari yang sama seperti. Bagaimana akan menyelamatkan orang lain, sedangkan menyelamatkan dirinya sendiri saja tidak bisa? Ini ayatnya. Dia nggak ke situ. Dia tujuannya nggak begitu, gitu. Tetapi harus mengikuti proses, ya. Harus mengikuti proses di mana pada saat itu anak-anak akan, itu makanya dikatakan di dalam ayat 16, ya. Matius 2 ayat 16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Karena malaikat tahu sehingga diberitahukan untuk menyelamatkannya. Kalau kalian tertawa dengan hal itu urusan kalian. Karena secara manusia, secara logika, ya itu harus terjadi, gitu loh. Tetapi kalau berbicara kok Tuhan itu berbicara tentang keilahiannya. Dan itu apakah waktu masih bayi dia memberitahukan, berbicara, "Hai para kabur orang, itu setan dan roh jin." Gitu loh. Ya. Iya, memang begini, kita harus mengajarkan anak-anak PAUD itu begini. Karena kalau anak-anak PAUD ini, ya, mereka tidak akan paham, karena mereka itu, ya, namanya anak-anak PAUD gimana sih, ya. Anak PAUD itu butuh arahan. Anak PAUD itu butuh yang namanya butuh pengajaran. Sehingga kita yang waras itu memberitahukan dengan supaya masuk ke dalam pikirannya, gitu. Tapi kalau misalkan dia tidak masuk, itu urusan dia, ya. Nah, karena apa? Pemikirannya anak PAUD, tetapi dia itu sudah besar, gitu. Nah, jadi berbicara, tadi saya sudah sampaikan, ya, kenapa kenapa Tuhan itu harus diselamatkan. Ini berbicara tentang di mana Raja Herodes akan membunuh anak-anak, ya, di bawah 2 tahun, sehingga malaikat menyampaikan untuk menyelamatkannya, gitu loh. Kok Tuhan harus diselamatkan? Terserah kalian berpikiran seperti itu. Karena apa? Karena dia datang bukan untuk bermain-main. Masa Tuhan harus diselamatkan? Lagian katanya datang tidak untuk main-main, tetapi ada ayat tertulis dalam Bible, datang membawa pedang. Untuk apa?
Dia datang bukan untuk menghilang ke sana kemari. Dia jadi anak bayi, dia menghilang ting tang ting kayak gitu, enggak, beda. Dia datang dengan proses di mana dia dilahirkan, dibesarkan ya, seperti layaknya manusia biasa. Tetapi pada saat waktunya, dia harus menyampaikan segala kehendak Allah Bapa ini melalui dirinya. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau terima itu urusan, nggak terima itu urusan kalian, gitu. Tetapi saya akan sampaikan tadi saya sudah jelaskan kenapa ya, dan kenapa Tuhan itu harus diselamatkan, kenapa harus itu saya sudah sampaikan dari tadi itu udah saya sampaikan. Saya sudah sampaikan tapi tidak mau dapat, tapi tidak mau mengerti, tapi tidak mau mendengar. Dia hanya seperti ini. 2 tambah 2 dia taunya hanya itu aja. 2 tambah 2, 4. Udah, tik. Gua nggak mau tahu lagi. Gua nggak mau urus. Gua nggak mau open. Cuman itu aja yang dia pikirkan. Itu adalah, boleh tanya. Kita boleh tanya sama orang yang ini ya, yang dia itu memberi apa namanya, yang pengajaran yang IQ tinggi ya. Itu ada tuh. Nah, kalau orang yang seperti itu stuck di situ, itu manusia di bawah rata-rata. Gitu. Itu manusia di bawah rata-rata. Karena apa? Dia tidak akan mau mendengarkan penjelasan dari orang tersebut, gitu loh. Sudah dijelaskan kenapa? Dia hanya stuck di situ aja. Stuck di mana? Kalau dia bilang, "Oh, tidak masuk akal." Di mana tidak masuk akalnya? Di mana tidak masuk akalnya manusia harus diselamatkan. Manusia harus diselamatkan dong. Dia masih kecil. Harus diselamatkan. Kalau dia kalau dia udah berproses, dia sudah mengetahui, ya kan? Apa perlu lagi untuk tidak? Logika, guys. Ya kan? Logika, manusia, ayo kita pakai akal pikiran kita. Jangan stuck di situ aja. Nah, sama seperti kalau dipikiran sudah? Loading. Oh iya, jangan panjang-panjang. Soalnya saya mau persiapan maghrib loh. Oh iya, silakan. Loadingnya tadi. Iya, silakan. Mau pemberitahuan, saya mau persiapan maghrib. Cepat-cepat dong, biar saya bisa sanggah. Giliran loading nangis, aku dengerin dengan senang hati ya kan. Giliran kita beritahu, dia nggak terima, kejang-kejang. Ih, loading, nggak boleh gitu, egois banget sih loading. Itu percuma kacamata besar, matanya kecil loading. Kau nih, kau besarkan aja kacamatamu, ya kan? Kacamata terlalu besar kan? Gini Ica, saya mau di sini kan, saya kan di timur. Dengar dulu, iya, sebentar saja. Giliran di sini bukan curhat. Saya mau sanggah sedikit, habis itu saya persiapan mau maghrib. Giliran Anda ini saya. Iya, silakan. Iya, jangan lama-lama, soalnya saya mau maghrib, silakan. Alasan mau maghrib lagi tuh begini nih manusia. Begini manusia bebal. Dikasih tahu tidak mau dengar, dikasih tahu malah kabur. Begini nih manusia kebanyakan. Begini. Ya kan? Dikasih tahu tidak mau dengar, diajarkan dia bebal, dikasih pengajar dia kabur. Ini bebalin bener-bener. Perdebatan panjang ini sampai menjelang waktu sholat maghrib untuk daerah Pesloding. Tetapi kayaknya, si Ica masih belum puas menginjili Pesloding. Dan bahkan mengatakan bebal, padahal kalau kita tilik di dalam ayat Bible kepunyaan si Ica, justru Yesus itu menubuatkan untuk umat Kristen itu, adalah umat yang ini. Aduh, Tuhan Yesus ampuni kami Tuhan. Udah, boleh saya sanggah sedikit? Masih ada yang oh iya. Kamu framing. Nah, iya jangan lama-lama lah. Masa saya dengar curhat kamu terus? Bagaimana kau ini? Iya cepat. Iya cepat. Kamu takut ya. Kamu kalau mau membuyarin pikiran aku, kamu banyak-banyak berdoa dulu di situ. Oh, bukan Ica, saya ini kan tinggal begini. Saya ini kan di daerah timur. Kan beda 2 jam kita. Di sini sudah mau masuk maghrib. Jangan sampai sebentar. Bukan maksudnya cepat saya bisa sanggah satu kali ini. Bukan. Silakan. Lanjut. Jangan banyak alasan, ya. Giliran kamu curhat panjang lebar kali tinggi kali ini, tapi dapatnya nggak tahu apa yang mau didapat. Tiba-tiba kamu tuh, saya mau sholat, saya mau ini.
Oh, saya mau sholat, saya mau ini, selalu punya alasan. Ya kan? Nggak perlu beralasan seperti itu. Makanya jangan berasumsi liar, sehingga kebodohan sendiri akan terlihat. Gitu. Sesuai data. Supaya apa? Pengajaran itu dapat. Gitu loh. Kalau kamu berasumsi liar, ya dapatnya seperti itu. Gitu loh. Merasa udah cukup. Kalau kita datang untuk memberikan pengajaran kepada seseorang, kita akan bertahan. Tetapi kalau kita datang untuk berasumsi liar, untuk ada hal yang tidak baik, dia akan mundur sendiri, gitu loh. Ya, makanya saya katakan tadi sama seperti yang tadi kamu bilang tadi, banyak ayat-ayat yang kamu sampaikan kepada saya, gitu loh. Banyak ayat-ayat yang kamu framing. Nah, tapi saya sudah sampaikan, kamu tidak mau dengar, gitu. Jadi, tapi tetap aja kok Tuhan. Tapi nggak ada masalah sih, itu urusan kalian. Loading. Iya, harus cerita karena dia tadi curhat, saya dengarkan, ya kan? Dia bicara, dia framing tentang Alkitab. Mana satu ayat, di mana ada ayatnya tentang ketuhanan? Biar saya tidak lompat-lompat, saya kasih tahu ayatnya. Tidak terima, padahal itu udah ada jawabannya. Dia tidak terima. Ujung-ujungnya saya mau sholat, kata dia. Kan bukan alasan. Nah, jadi kalau misalkan kamu mau tahu tentang Alkitab, Loading, kamu tanya aja, Ica, ayat Alkitab, firman Tuhan ayat ini apa? Tolong kasih pemahaman, gitu. Nah, saya akan beritahukan daripada kamu datang ke sini mempermalukan diri kamu sendiri, sehingga apa? Ya, tujuan kamu itu tidak baik untuk membuat kericuhan. Karena apa? Kita di sini toleransi, gitu loh. Koar toleransi, tetapi PST Loading sudah masuk waktu maghrib, izin sholat maghrib aja nggak dibolehin, di mana letak toleransinya? Nah, jadi tadi udah saya jawab ya. Saya sudah jawab tentang yang kamu bilang tadi. Nah, tadi framing tadi ayat Alkitab yang bicara tentang apa tadi? Tentang bebong udah saya jelaskan. Kalau kamu nggak nangkep juga, aku nggak tahu juga. Bebong saya sudah jelaskan kenapa seperti itu. Ingat, ada tertulis di dalam Bible, pemakan babi harus dibinasakan. Yesaya 66 nomor 17 AVB. Orang yang menyucikan dan membersihkan diri untuk masuk ke taman-taman, mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya sambil memakan daging babi, binatang-binatang menjijikkan dan tikus, mereka itu akan dibinasakan bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ada lagi Tuhan, kenapa engkau bernubuat nabi namaku? Nah, itu di Yohanes 7 ya? Matius 7 apa Yohanes 7 sih? Nah. Oke. 17 ya. Oke, Yohanes 17 ya. Yohanes 17 di situ dikatakan bukannya? Oh, inilah hidup yang kekal itu. Nah, itu berbicara hidup, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Padahal ayat yang dimaksud si Ica adalah Matius 7 nomor 21-23. Justru nyasar ke Yohanes 17 nomor 3, yang mana dalam ayat itu justru membuktikan Yesus mengakui satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah, dan Yesus mengakui hanyalah utusan Allah. Nah, itu juga saya sudah jelaskan di mana di situ ya, kenapa Yesus mengatakan seperti itu. Kenapa dia mengatakan untuk menyembah Allah Bapa? Kenapa harus menyembah Allah Bapa? Karena di sini dia berbicara tentang dia datang ke dunia itu sebagai utusan untuk menerima firman Allah agar firman Allah ini menjadi manusia. Itu Yohanes 1:14. Itu saya juga sudah jelaskan. Nah, tapi kalau kamu tidak mau menerima, itu urusan kamu. Nah, ada lagi ayat yang kamu bilang, Tuhan, aku sudah bernubuat nabi namamu. Kenapa engkau melemparkan aku? Enyahlah engkau daripadaku, hai pembuat kejahatan. Kenapa Yesus menyatakan seperti itu? Kebanyakan orang berbicara tentang Tuhan, tapi dia tidak tahu siapa Tuhannya. Dia bernubuat demi nama Tuhan, tapi dia tidak tahu siapa itu Tuhannya. Padahal di situ sudah dijelaskan siapa dia. Sudah dikasih tahu dia datang untuk apa. Tetapi tidak ada yang mau dengerin. Nah, sama seperti kalian, domba-domba yang tersesat.
Kalian ini adalah bagian-bagian domba-domba yang tersesat. Kalian ini adalah domba-domba yang harus diselamatkan. Jangan sampai Yesus Kristus menyatakan seperti itu kepada kalian. Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu. Kenapa engkau meninggalkan aku? Enyahlah engkau daripadaku, hai pembuat kejahatan. Baca ayat Bibelnya sendiri pun belepotan. Yesus mengusir orang-orang Kristen. Kasian. Nasib orang-orang Kristen di akhir zaman sangat memprihatinkan. Tidak ada keselamatan bagi mereka dan dipastikan akan masuk neraka. Yesus di akhir zaman tidak mengakuinya dan bahkan mengusir orang-orang Kristen yang mengaku adalah pengikutnya. Mari kita lihat Matius 7 nomor 21-23. Kalian bicara Tuhan, Tuhan, oh Tuhan, tapi kalian tidak mengenal siapa Tuhan kalian, gitu loh, ya. Kalian hanya mengenal satu saja. Allah, maaf ya, beribu kali maaf. Ya itu dia, yang kalian sesembahan kalian itu. Kalian hanya mengenal itu dan kalian berpikir bahwa itu adalah Tuhan. Sedangkan kalau dipikir secara logika kita, ya, secara logika kita, wahyu, kalau dikatakan nabi itu dialah yang bernubuat. Yang dikatakan nabi, ya, kita berbicara tentang nabi, ya. Nabi itu adalah yang menerima wahyu dari Sang Pencipta. Sama seperti Nabi Yesus dong, Nabi Yesus menerima firman dari Tuhan. Ini ayatnya. Itu nabi. Rasul adalah, ya, pengajar. Rasul adalah pengajar, rasul adalah yang mengajarkan kepada umatnya. Itu, camkan ya. Nabi adalah penerima wahyu dari Sang Pencipta. Rasul adalah pengajar. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad itu adalah nabi atau bukan? Gitu loh. Nabi Muhammad ini nabi apa bukan? Karena apa? Setahu saya, ya, setahu saya nabi itu harus menerima wahyu dari Sang Pencipta langsung. Gak bisa. Nabi itu itu kan namanya utusan begini bla 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 bla. Dia bilang gitu. Ya. Allah aja bisa datang kepada Musa melalui bilik, melalui pohon. Kenapa kepada pilihannya yang membawa agamanya dia tidak bisa bertemu? Kalau kalian berbicara tentang hadis, maaf, saya tidak akan percaya kepada hadis. Karena di dalam Al-Quran juga dituliskan, ya, orang-orang akan berpikiran secara pikirannya sendiri, dengan ilmunya sendiri. Itu dituliskan dalam Al-Quran. Dan saya tidak akan mau percaya kepada Al-Quran, kepada hadis. Dan saya hanya bertumpu kepada Al-Quran, gitu. Al-Quran sendiri yang menegaskan, gitu. Makanya saya tidak percaya kepada hadis. Nah, kalau berbicara tentang wahyu, seharusnya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu sendiri. Jangan turun kepada Musa, bisa, kepada dia nggak bisa. Kalau dikatakan rasul, maaf, beribu kali maaf. Ya, kalau Nabi Muhammad dikatakan rasul, bisa jadi, tetapi rasulnya bukan rasul Sang Pencipta, tetapi rasulnya malaikat Jibril yang ada di dalam gua. Gitu. Itu pandangan saya, ya. Kalau Nabi Muhammad itu dikatakan rasul, betul. Itu ini maaf, beribu kali maaf. Itu pandangan saya sebagai orang awam. Kalau dikatakan rasul, ya betul, saya setuju, dia adalah rasul. Tetapi rasul dari malaikat Jibril yang ada di dalam gua. Karena apa? Malaikat Jibril sendirilah, ya, yang memberitahukan itu, gitu. Karena setiap nabi akan dapat wahyu dari Sang Penciptanya langsung. Logikanya aja, mari kita berpikir secara logika, ya. Allah bisa turun ke dunia menampakkan diri kepada Musa dalam bilik, ya, di balik pohon. Dia sanggup untuk melakukan itu. Tetapi kenapa kepada pilihannya Nabi Muhammad yang membawa agamanya, dia tidak bisa menampakkan diri, gitu. Dia tidak bisa menampakkan diri dan dia tidak bisa bertemu langsung kepada. Kalau hadis saya nggak percaya, itu urusan kalian, gitu. Dia tidak menampakkan. Seharusnya di dalam Al-Quran satu aja dituliskan bahwa Allah bertemu dengan Nabi Muhammad, dan pada saat itu ada yang menyatakan sama seperti Allah bertemu dengan Musa, gitu loh, gitu. ACP apa nih? Oke,
si CP minta naik dia. Kalian lah dulu capek aku. Masa diskusi sama orang tidak open cam? Oke, iya. Selamat siang, Masa? saya open cam akan menunjukkan data saya. Sabar dulu, ini giliran saya. Sabar Kau lah, ini. ya saya sabar, saya siap mendengarkan. Iya, sabar giliran saya. Iya, dengar. Oke, sabar. Timer, yuk, oke boleh. Diam dulu. Ini giliran saya dari tadi Ica panjang lebar. Ini giliran saya. Habis itu baru kau sanggah ya. Giliran saya ya. Kalau tidak Kita bisa berdua. open cam, iya kita berdua. Kalau tidak bisa open cam, diam dulu ya. Open cam ya? Diam, Oh, ya. open cam. Oke. Oke, open cam. Diam. Silakan. Oke. Diam. Tadi Ica mengatakan bahwa Tuhan masih bayi ya. Nah, kita ada sedikit tadi Tuhan masih bayi, saya kasih dengar sedikit ya. Ya. Iya memang betul. Aku sayang yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, esok hari kau akan disembah. Anakku yang adalah Tuhanku sendiri. Kalau kamu ke surga jangan biarkan ibumu dikubur. Bawalah ibumu besertamu ke surga. Sebagai balas budi aku telah membesarkanmu. Anakku sayang yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, esok hari kau akan disembah. Anakku yang adalah Tuhanku sendiri. Kalau kamu ke surga jangan biarkan ibumu dikubur. Bawalah ibumu besertamu ke surga. Sebagai balas budi aku telah membesarkanmu.